Teman-teman kalau ngoding pakai apa editornya? VS Code Kak. Ya, sama lah berarti ya. Kita nggak asing lah ya teman-teman tentang editor ini. Ini Visual Studio Code. So, ini editor yang digunakan berjuta-juta developer gitu ya. Nah, salah satu tips kalau misalkan teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa atur si size-nya. Jadi kadang kan kalau pengen besarin kan teman-teman bisa aja kontrol plus gitu ya, kayak gini. Nah, ini jangan lagi gitu teman-teman ya. Itu itu tradisional banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa atur si fontnya, baik itu di dalam editor ini kan editor ya, sama di terminal ini bisa kita atur. Teman-teman bisa aja buat folder ya, .vs Code, kemudian di dalamnya ada settings.json. Nah ini teman-teman yang seperti saya lakukan, saya bisa ngatur size dari si terminal gitu ya. Ini ukuran 18 misalkan jadi 20, ini otomatis jadi besar gitu ya. Kemudian ini editornya ya, misalkan 16, saya gedein jadi 18, otomatis dia akan memperbesar gitu ya. Jadi ini salah satu untuk memproses development gitu ya. Jadi sangat membantu. Jadi nggak perlu di control plus, control minus gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngatur, teman-teman bisa buat uh, folder.pscode, kemudian dalamnya ada settings.json. Kayak gitu. Itu udah aturan dari Visual Studio Code. Oke, terus ada yang namanya NPM, ya Node Package Manager gitu ya. Nah, ini tidak apa tidak mungkin tertinggal gitu yang NPM gitu ya, karena di dalam Node.js ketika teman-teman install sudah pasti dapat NPM. NPM ini apa? NPM ini buat menjalankan JavaScript. Nanti kita coba. Contoh ya, sebelum masuk ke simulasi ini, saya coba contohkan dulu. Saya kasih nama hands on. Nanti ini akan diupdate juga di GitHub ya. GitHub yang di sini. Ya, teman-teman nanti kunjungi aja. Ini akan diupdate ya sesuai dengan hari ini. Jadi hands on ya. Contoh misalkan saya punya file gitu ya. Di sini ada index.js. Loh kok bisa ya? Biasa kan kalau pengen buat JS kan pasti buat HTML ya. Kayak gini kan. Kita buat HTML. Ya, sekarang ini ada kelas praktisi web gitu ya. Ini kita buat aja satu. Sekarang ini kelas praktisi. Kan, ini kan kita kita bisa buka ya. Kita open. Ini kan jadi nih. Ya, kelas praktisi web gitu ya. Kan simpel ya. Ada HTML dan kita bisa jalanin si websitenya. Nah, terus pertanyaannya apa hubungannya sama JavaScript gitu ya? JavaScript kan kita tahu ya kalau misalkan mau diintegrasikan dengan HTML, teman-teman buat namanya TypeScript gitu ya. Ya kan, teman-teman bisa buat di sini. Ya, ini bagian untuk buat JavaScript. Ya, teman-teman harus buatnya di dalam script. Ya, teman-teman nggak bisa buat JavaScript di sini. Ya, salah ya. Tuh, ya, bukan gitu ya buatnya ya. Teman-teman mesti kalau misalkan pengen diintegrasikan dengan HTML, teman-teman pasti harus di dalam text script. Nggak boleh di luar itu. Nah, kemudian kita ke sini dulu. Ya, di JavaScript itu kita simple deh. Contoh misalkan kita pengen menampilkan eh, nama deh. Ya, misalkan ya kita buat nama nih. Nama misalkan. Siapa nih? Misalkan Fahri gitu ya. Nah,
Buatnya gimana? Kita bisa buat tadi ya, kalau kita lihat di roadmap nih, cara pembuatan variabel itu kan kita menggunakan var, let, dan cons ya. Teman-teman bisa masukkan aja misalkan cons. Ini terlihat terlihat nggak? Apa kurang besar ya? Terlihat, Kak. Aman ya? Maksudnya nggak terlalu kecil ya? Oke. Kemudian teman-teman pasti tahu ya yang namanya konsol log ya. Jadi dia akan menampilkan sebuah konsol atau log gitu ya. Sini kita panggil nama. Nah, kan kalau misalkan ini ya, anggapannya misalkan ini ya, kita manggil JavaScript, kemudian kalau pengen menampilkan si Fahri gitu ya, kita kan berarti buka websitenya, terus kita lakukan inspect gitu ya. Kita inspect, lalu kita masuk ke konsol. Nah, ini kan pasti akan menampilkan di sini gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang JavaScript itu bisa kita tampilkan di dalam terminal. Ini kan terminal ya, terminal di VS Code. Teman-teman bisa ini ya, tinggal panggil ya si nama ini. Jadi nggak lagi sekarang harus buka browser gitu ya. Sekarang bisa kita tampilkan di sini. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan tadi node, ini ada node, kemudian kita masuk dulu ke foldernya di hands-on ya. Kemudian saya panggil index.js. Saya enter. Nah, ini ada var ini. Ya, sekarang bisa kita tampilkan si log ini nggak lagi di browser teman-teman ya. Sekarang kita bisa tampilkan di dalam sebuah terminal. Ya, caranya gimana? Tinggal pakai node, kemudian nama filenya apa. Oke, nah terus kalau misalkan pengen di JavaScript gimana? Ya, biasanya kalau di JavaScript itu kita nggak bisa semata-merta langsung buat code JavaScript terus ditampilin ya, nggak bisa ya. Nah, di dalam si HTML itu biasanya kita menggunakan yang namanya DOM. Ya, kita buat manipulasinya gitu ya menggunakan JavaScript. Contoh, misalkan kita buat lagi ya cons, namanya misalkan elemen. Nah, pasti teman-teman akan buat seperti ini, dokumen, kemudian get elemen by ID misalkan. Ininya apa nih misalkan? ID-nya misalkan pesan. Nah, ini saya ganti ya. Misalkan ini pesan akan muncul di sini. Ini kalau saya lihat, saya refresh ya, ini kan pesan akan muncul di sini ya gitu ya. Nah, kita bisa manipulasi si H1 ini menggunakan JavaScript. Ya, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini teman-teman nanti eh, coba bisa inilah ya, bisa explore lebih dalam. Ini apa? Salah satu aja penggunaannya. Kemudian setelah itu kita masukkan ya elemen, kemudian kita lakukan inner, ya inner text misalkan. Ininya misalkan kelas praktisi web. Ini masih belum berubah ya. Ya, gimana caranya supaya ini masuk ke dalam si pesan akan muncul di sini? Ingat ya, kalau misalkan di sini ada get elemen by ID, berarti teman-teman bisa masukkan si get elemen by ID pesan ini ke dalam sebuah tag-nya. Tag-nya itu bebas ya, nggak cuma H1. Teman-teman bisa masukkan di dalam tag P, kemudian tag H2, dan seterusnya. Jadi, teman-teman mesti kasih ID pesan. Ini nyambung nih. Saya nggak bisa kasih annotate ya. Ya, antara ini gua refresh yang muncul sini nih. Ya, ini adalah sebuah DOM. Ya, kita manipulasi si tag HTML-nya menggunakan teknologi JavaScript. Ini sederhananya seperti itu ya. Nah, terus hubungannya dengan web framework apa? Nah, ini kita coba spill sekilas gitu ya.
Ini kalau teman-teman lihat di sini ada back end, kemudian di sini ada front end. Ya, kita lihat dulu deh yang back end ya. Ini sebenarnya udah kompleks banget sih ya. Berarti mungkin kita bisa gini ya. Kita buat gini, hands on back end. Oke, terus saya masuk ke sini back end ya. Ini kan udah di dalam sini ya. Nah, hal yang pertama dilakukan ketika teman-teman pengen buat back end, teman-teman harus menginisialisasi ya. Teman-teman pernah melihat atau tahu ya, ada yang namanya file dengan nama package.json. Pernah lihat? Nah, Pernah ya? Nah, ini package.json ini adalah sebuah file penting ya ketika teman-teman membangun sebuah web framework gitu ya, baik itu front end maupun back end ini pasti ada. Nah, jadi ketika teman-teman pengen buat back end, teman-teman harus buat dulu si package.json-nya. Nah, ini bisa otomatis ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan perintah npm init min y. Maka otomatis akan dibuatkan sama si node-nya. Ini udah di otomatis ya buat ya. Dia akan buat sesuai dengan nama foldernya, kemudian versionnya juga dia udah dibuat versi 1 dan seterusnya. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Sama package.json ini dia ibaratnya tempat kumpulnya sebuah eh, buku lah ya. Di dalam perpus itu kan banyak buku gitu. Nah, buku itu kan bisa dibaca dan bisa digunakan. Sama nih, ketika teman-teman pengen membuat atau membangun sebuah backend, teman-teman harus ada dulu nih ya apa bahan bakarnya apa. Karena kita tadi di ini ya, kita bisa menggunakan Express. Teman-teman harus dulu download Express-nya nih, teman-teman. Nah, gimana sih kita dapetin si Express? Teman-teman bisa buka aja websitenya Express. Ini juga hasil paling pertama. Ini website paling inilah ya, paling lama gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa buka. Kemudian sini udah ada diseguin ya. Caranya gimana untuk dapetin si Express? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya npm. Ya, saya pengen dapetin buku ini gitu ya. Gimana caranya kalau ke perpus? Berarti kan kita tinggal datang ke perpus gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan JavaScript, gimana sih cara mendapatkan sebuah package Express gitu ya? Kita bisa gunakan keyword yang namanya npm. Ya, npm install Express. Oke, ini kita taruh sini. Nah, otomatis ya teman-teman. Otomatis nanti di dalam packages ini akan nambah nih sebuah dependensi. Nah, dependensi ini adalah hal yang dibutuhkan nih ketika teman-teman ngebuat sebuah website. Ya, sekarang versi 5 sih sama ya. Sekarang versi 5 tuh. Nah, kalau udah akan ada folder yang namanya node modules ya. Nah, ini adalah sebuah paket juga ya. Nah, di dalamnya ini ada banyak nih. Ini mungkin ini jadi satu kelemahan sih ya. Ya walaupun JavaScript ini powerful, kelemahannya adalah sebenarnya kita manggil Express 1 gitu ya. Tapi ternyata ketika kita lakukan npm install Express, di dalam itu ada banyak banget nih. Tuh. Jadi semua yang di ini apa yang dalam satu Express ini, dependensi Express ini, itu ternyata di balik itu ada semua ini nih. Nah, ini yang ngebuat JS itu besar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu mungkin ciri khas dari si JavaScript. Ya, kalau udah masuk nih, teman-teman bisa buat di sini. Misalkan teman-teman buat file gitu ya. Sini namanya server.
.js misalkan. Nah, ini kita mulai nih. Ya, kita di sini akan membuat eh, web API sederhana gitu. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa baca di ini, di panduannya. Ya, ini harusnya sih cukup enak dibaca gitu ya. Teman-teman bisa contoh. Sini cara buatnya seperti apa sih untuk Express? Ya, teman-teman mesti seperti ini. Ya, teman-teman panggil ini, ya kan? Ini tinggal kita copy aja ya teman-teman. Kita tinggal taruh sini. Simpel ya. Ini kita tinggal jalankan nih. npm, kemudian, sorry, node server.js. Nih, dia udah jalan nih. Jadi sekarang kalau kita pengen ngebangun sebuah JavaScript yang modern ya, baik itu frontend maupun backend sekarang, teman-teman pasti akan familiar dengan yang namanya port gitu ya. Ini artinya ini udah berjalan ya. Jalannya di port 3000. Gimana caranya supaya akses 3000? Ya, ini karena ini masih simpel ya. Teman-teman bisa buka di sini localhost, kemudian 3000. Nah, di sini ada hello world ya. Ya, nah ini yang dari backend nih, hello world ya. Nih kalau mau ganti kelas praktisi web, ya. Nah ini nggak mungkin ganti nih, karena backend itu mesti kita reload. Ya, caranya gimana? Kita stop dulu, lalu kita jalankan ulang. Nah, ini ketika sudah jalankan ulang, ini akan berubah nih. Ya, jadi setiap ada perubahan di dalam code kalian, backend ini mesti di stop dulu, terus dijalankan ulang. Pertanyaannya pasti nanti gini, berarti kalau misalkan ada perubahan, kita akan stop run terus gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu package atau dependensi yang bisa teman-teman install yang namanya NodeMon. Ya, NodeMon ini adalah sebuah ini ya ngebantu di development atau di sisi kita ya itu bisa otomatis nge-restart gitu ya file-file perubahan-perubahan apa aja yang di dalam project kita. Ya, ini ada NodeMon. Teman-teman bisa install ini di sini. Kita tambahkan save dev. Nah, ini juga akan familiar ya teman-teman. Ketika saya menginstal si NodeMon, ketika saya tambahin save dev, ini harusnya bukan lagi di dalam dependensi, tapi di dalam dev. Ya, bagian dev ini maksudnya ya ini hanya akan dipakai dalam apa di sisi pengembangan aja atau dalam sisi development gitu ya. Kan fase pengembangan itu ada tiga ya. Ada development, kemudian ada staging, sama ada production gitu ya. Nah, untuk dari sisi kita atau development itu bisa kita menggunakan ini nih, save dev. Nah, kalau udah tinggal jalan nih. Senodemon server.js. Benar ya? Begini ya. Nodemon kemudian server.js gitu ya.
Oke, kalau sudah kita bisa jalankan gini. Karena ini dia namanya versi global ya. Ini ketika saya ketikkan gini, kan not phone ya. Kalau misalkan not phone gini, eh, server.js kan not phone ya. Teman-teman bisa ngakalin ya menggunakan npx. Ya, ini package dari si bawaan npm ya. npx, kemudian notmon, ini server.js. Oke, dia lagi ini, kita proses. Oke, lagi harusnya sih eh, bisa ya. Sorry, ini harusnya di hands on, kemudian backend ya. Tadi di luar ya, harusnya ini bisa nih, not mon, npx, not mon. Nah, lihat ya, series dari ini ya, dari notmon, ini akan berjalan seperti ini. Jadi ketika misalkan, ini kan masih kelas praktisi web ya. Nah, ini saya ubah nih, web menggunakan misalkan JavaScript. Ya, ini ketika di save, dia otomatis nge-running ulang ya. Ini ketika saya refresh, ini otomatis sudah berubah. Nah, ini ya penggunaan dari Notmon. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ini coba kita langsung gini ya. Message. Kemudian ketika saya buatnya seperti ini ya, slash message, ini ketika saya tampilkan, ini kan pasti nggak ada ya. Ya. Nah, supaya nampil ini gimana? Ya ini udah, teman-teman tinggal kasih slash pesan ya. Message. Tuh, ya. Sesuaikan dengan endpoint yang di sini. Ini endpointnya. Atau URL. Jadi cara aksesnya adalah localhost. Pasti localhost ya, karena kan domainnya masih di komputer kita. Kemudian kita masukkan portnya 3000. Kemudian ini pesan. Ya, supaya bisa akses ini. Nah, pertanyaannya berarti ketika kita pengen akses si backend gitu ya, dalam HTML itu menggunakan apa sih? Ya, supaya nanti ketika saya buka si index HTML ini, ya, pesan ini yang muncul adalah yang dari si backend sini gitu. Nah, ini bisa kita integrasikan. Kalau zaman dulu kan kita bisa menggunakan namanya eh, jQuery gitu ya, teman-teman. Oke, ini bisa kita manfaatkan ini. Jadi kita coba integrasikan ke backend. Ya, ada satu fungsi di JavaScript untuk kita komunikasi ke backend. Ada yang namanya fetch. Ya, fetch ini adalah salah satu ya fungsi untuk merequest ke API.
Kemudian ini kita bisa dapatkan si input atau request infonya kemana. Ini biasanya di sini adalah URL nih. URL kemana? Biasanya ke localhost. Ini URL ke backend ya. Jadi ini 3000. Ininya apa tadi? Message ya. Ya kan? Kemudian kita, jangan lupa, kita tambahkan den. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tampilkan responnya. Ini kita log dulu ya. Ini kita panggil res. Kemudian ini res. Oke. Terus ini kita coba refresh. Oke. Ini udah dapet nih. Tapi mungkin dia masih error ya. Karena ini masih apa? Tapi ini udah dapat ininya localhost. Sorry ini kurang HTTP. Kita refresh. Ini dapat nih. Localhost 3000 message. Tapi ini pasti teman-teman akan familiar ya. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah backend, kemudian akan diintegrasikan dengan front end, ini khususnya di HTML ya. Nah, ketika backend kita tidak nge-provide mengizinkan siapa ya yang akses dia, itu pasti akan mendapatkan pesan seperti ini. Pesan ini pasti akan teman-teman temukan ya. Ini pesan wajar lah ya. Ketika teman-teman akses si backend di dalam apa dari si front end, itu pasti kita akan menemukan yang namanya CORS. Gampangnya gini, CORS itu adalah sebuah ini ya, apa sebuah batasan ketika kita mengakses sebuah API. API-nya adalah backend gitu ya. Karena mudahnya gini, karena website atau frontend itu kan dia punya URL sendiri, betul ya? Dan dia punya port sendiri gitu. Nah, si backend juga dia punya URL dan port sendiri gitu ya. Nah, pertanyaannya, port dari si frontend itu berapa sih? Kalau misalkan secara default, teman-teman kayak secara default ya, kalau teman-teman nggak masukkan si port ini kan ditandai dengan titik 2 berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak masukin itu otomatis dia portnya adalah 80. Nah, berarti sekarang kita anggap aja si website ini, HTML ini ya, dia punya yang namanya port 80. Nah, kemudian si backend ini punya port 3000. Ya, port 80 sama 3000 itu kan berbeda gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa tuh, nggak bisa ketemu. Nah, salah satunya gimana caranya supaya antara port 80 sama 3000 itu ketemu. Nah, kita bisa lakukan dua hal sebenarnya. Bisa lakukan di sisi front end-nya, bisa kita lakukan dari sisi back end-nya. Kalau dari sisi front end kita bisa menerapkan apa yang namanya reverse proxy. Nah, itu mungkin lebih jauh lagi. Tapi yang paling gampang mungkin kita akan terapkan di dalam back end gitu ya. Kita akan allow dia course-nya. Jadi mau siapapun, mau port apapun, kalau misalkan pengen akses si backend kita itu bebas. Ya, kita bisa modifikasi si backend-nya. Itu kita bisa ya menambahkan sebuah course. Tenang, course ini juga bisa teman-teman download. Caranya course npm. Ya, teman-teman bisa download. Caranya gimana? Tinggal npm i. Ya, jadi semua yang dibutuhkan di JavaScript itu ada, teman-teman. Teman-teman tinggal pakai. Oke, kita masuk ke hands-on backend. Kemudian kita install. Oke, ini udah masuk ke course. Nah, penggunaannya gimana? Penggunaannya adalah teman-teman bisa buat di sini ya, course.
Kita ambil dari require course-nya. Terus di sini teman-teman tinggal app use course. Maksudnya ini otomatis refresh ya. Nah, sekarang karena sudah kita terapkan si course ini, jadi sekarang kita masuk lagi ke browsernya. Ini kan masih ini ya, masih kena course. Nah, ketika kita refresh, nah sekarang udah nih, sudah diizinkan ya. Si port 80 itu ngakses si port 30 si backend. Nah, sekarang udah dapat nih responnya. Ya, respon dari mana? Respon dari sini nih. Dari fetch kita arahkan ke localhost 3000 message sesuai dengan URL dalam apa si backend yang kita buat. Masuk ya respon. Kemudian sini ada ininya ya, balikannya ya. Ada body, ada seterusnya gitu ya. Kemudian sini ada yang atas respon. Kemudian harusnya di JSON. JSON. Terus kita gini ya. Kita coba ini res titik JSON. Ya, kita coba refresh. Oh, ini. Oke, dapat ya. Ini kelas praktisi. Saya udah dapat nih ya kelas praktisi ya. Berarti harusnya kita ubah ini. Ini kan masih teks ya. Ini kita ubah dia jadi JSON. Oke. Ini kita ubah di sini misalkan data terus kita dapetin ini. Oke. Kalau sudah kita refresh dapat ya objek data. Nah, ini balikan dari mana? Ya, ini balikan dari si backend nih. Atau jangan data deh. Misalkan ini message. Kita refresh ya. Sorry. Exit ya. Jangan dulu ulang ya. Oke, ini udah. Kita lihat ya di objek. Kemudian ada message ya. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen dapetin kelas praktisi web ini, ya kan? Berarti di sini kita harus modifikasi nih. Ya, berarti di dalam den ini, kita ulangi ya. Berarti ini di sini. Oke, ini kita panggil res. Kita tampung tadi ya. Respon.json, ya kan?
terus titik, kita lakukan then lagi. Biasanya kita ambil dia data, ya kan? Di sini kita baru masukkan dia di dokumen titik get element by ID. Kita masukkan dia ke pesan ya, sama kayak tadi. Dot inner text sama dengan kita ambil dari data dot message-nya. Sesuai yang di sini nih, message. Tuh ya. Kelas praktisi web menggunakan JavaScript. Ini kan didapat dari sini ya. Diubah deh, misalkan teknologi JavaScript. Ini ketika gua refresh, tuh, berubah ya. Nah, pesan ini kan didapat dari si backend ya. Backendnya yang ini nih, kelas praktisi web. Nah, ini diambil nih menggunakan fetch. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke web programming modern menggunakan JavaScript, ya, ketika teman-teman refresh, sebenarnya teman-teman bisa pantau ya. Sebenarnya ini ngakses kemana sih gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pantau di dalam tab network. Ini ada yang namanya eh, name nih, message. Nah, ini adalah ya, ini adalah yang apa? Yang ditampilkan di dalam sebuah backend nih. Sebenarnya ini si website kita requestnya kemana sih gitu ya. Teman-teman bisa cek aja di headers. Oh ternyata ketika saya manggil si index HTML ini dia nge-request ke localhost 3000 message. Dia ngebalikin metode get kemudian code-nya 200. Responnya apa? Responnya ini nih. Message, kelas, dan seterusnya. Kayak itu sekilas ya tentang integrasi antara backend dan frontend. Nah, pertanyaannya, ini kan masih manual nih, menggunakan HTML murni gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen menggunakan React, gimana? Nah, React itu sebenarnya bisa kita masukkan dia ke dalam CDN, ya. Atau gampangnya bisa lewat link gitu ya. Ini teman-teman bisa cari aja React CDN. Iya, ini teman-teman bisa pakai dan kita bisa apa? Kita bisa membuat sebuah tag si React ini di dalam HTML. Uniknya apa? Nah, ini yang mesti dibahas nih. Uniknya adalah ketika teman-teman membangun sebuah JavaScript di dalam HTML menggunakan React, ya, semua sintaks ya, semua sintaks HTML itu bisa teman-teman masukkan ke dalam JavaScript. Contohnya gini, hmm, lagi loading. Ini kan JavaScript nih, app.js ya. Tapi ini website nih. Nah, di balik apa di balik tampilan ini ya ini nih, ya kan? Dia punya eh, tag HTML. Ini kalau coba ya kelas praktisi. Ini
satu kelas isi. Oh, ketemu sini. Satu kelas isi. Terus ini kita siap biar tidak angkat. Oke, ini juga kita hapus. Ya, lihat ya. Ini teknologi yang menurut saya sih keren sih. Jadi kita bisa menampilkan HTML di dalam JavaScript. Ini ya, ini kan sintak JavaScript ya, ada function, ya kan? Kemudian di sini HTML nih. Ini kita bisa masukkan dia. Ya, ini kita bisa buat nih. L, kemudian di ya, JavaScript. Oke, kemudian HTML. Lihat ya, ini adalah salah satu eh, fitur ya, fitur JavaScript. Jangan sini deh. Sini aja. Ya, fitur JavaScript yang dapat merender dia menjadi sebuah HTML. Ini disebut dengan JSX. Jadi dia bisa membuat tag HTML di dalam JavaScript. Nah, ini yang akan dipakai gitu ya. Kalau teman-teman lihat di folder sini, front end gitu ya, di SRC, kemudian di app JSX, nah ini lihat ya. Nih, ini kan tag HTML nih. Tuh, ya kan? Ini eh, jalanin deh ya, supaya ini kelihatan nih hasilnya seperti apa. Ntar. Pop in. Terus, kan ya. Ini kita masuk ke backend. Jangan lupa nyalanin. Kemudian di sini juga kita jalankan cd frontend, npm run dev. Nah ini jenis. Nah ini web yang dibuat dari code ini. Ya, jadi dari ini React ya. Jadi ini ya teman-teman, ini teman-teman bisa tambah, misalkan teman-teman pengen beli Samsung misalkan ya, Flip 7 yang baru ya sekarang ya, kan saya mau beli ini, harganya berapa, misalkan 19 juta, ini kategorinya misalkan elektronikal, ini penaltinya tinggi misalkan, kita add, ini kan nambah nih ya, ini kita bisa edit ya kan, kita bisa done. Kalau ini dia bisnisnya misalkan udah ini, kita juga bisa hapus ya, kita bisa hapus dan seterusnya. Oke, nah ini semua dibangun menggunakan React. Kalau kita lihat di sini ada banyak folder ya, ini mungkin sedikit lebih ini ya, kompleks ya. Teman-teman sudah mulai mengenal yang namanya, mungkin nih ini ya, maksudnya banyak istilah-istilah gitu ya yang teman-teman ini. Nanti teman-teman mungkin bisa nonton lagi rekamannya. Ini kan direkamnya. Ada ini yang disebut dengan eh, clean arsitektur gitu ya.
atau clean code gitu. Jadi teman-teman membangun, jadi teman-teman ngebuat project itu nggak asal gitu ya. Teman-teman mesti harus ngikutin standar gitu ya. Kalau misalkan pengen dipakai di industri atau teman-teman pengen kolaborasi sama teman-teman apa sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini salah satu standar ketika teman-teman buat sebuah project front end gitu ya. Di mana ternyata ketika kita buat project front end itu nggak cuma indeks HTML gitu ya dan seterusnya gitu. Ternyata ada banyak bener nih ya, ada banyak folder-folder yang teman-teman harus buat gitu ya, dan harus di groupingkan gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. File ini harus masuk dalam folder ini. File ini harus masuk dalam folder ini. Jadi ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada banyak nih. Ada komponen, kemudian ada service, ada util dan seterusnya. Termasuk juga di backend. Ya, kita nggak sembarang apa nggak semata-mata tadi ya. Kalau kita kan yang backend kan cuma buat satu file server gitu ya. Nah, kalau menerapkan prinsip clean arsitektur itu enggak. Kita pasti dalamnya ada config, ada controller, ada middleware, ada model, ada routes, ada service, ada util. Nah, ini mungkin eh, format standar lah ya dalam membangun sebuah aplikasi, baik itu back end maupun front end gitu ya. Ya, ini teman-teman bisa dapatkan ya di Git. Teman-teman bisa coba akses nanti. Nih, sorry, sorry. Ini lupa saya. Oke, ini bisa diakses di sini. Ini saya taruh di sini ya, di chat. Oh ya, salah satu hal lagi. Teman-teman mesti harus punya yang namanya GitHub ya. Oke, ini salah satu repo publik ya, yang menjadi salah satu standar inilah ya untuk portofolio gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat aja GitHub, gampang ya dan gratis. Teman-teman harus buat. Jadi teman-teman kalau misalkan ada project atau ada hands-on kecil-kecilan, teman-teman push aja di dalam si GitHub. Nah, untuk materinya harusnya akan saya kasih ya buat teman-teman pelajari juga. Oke, teman-teman bisa jadi modal lah ya. Jadi modal. Ini cukup teman-teman yang tahu aja ya. Jangan jangan disebarluaskan. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu. Ini hal penting ya, teman-teman gitu. Jadi semua project-project teman-teman nanti coba di commit dan push. Mulai dari sekarang. Karena kan sekarang masih semester 2 ya. Harusnya sih lupa agak lumayan lah. Nanti ini menjadi portofolio teman-teman gitu ya. Sama ada LinkedIn ya dan seterusnya. Itu mungkin menjadi
modal dasar teman-teman gitu ya. Sekarang udah zamannya itu ya. Jadi biasanya dilihat dari situ, apakah teman-teman aktif dalam sosial media atau dalam GitHub gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Oke, masuk ke Q&A. Gimana teman-teman? Boleh kalau ada yang ingin tanyakan nih, kayaknya udah pada jago semua kayaknya ini. Bahkan teman-teman yang kemarin sudah mencoba kan ya, di tugas kita kan sudah ada beberapa juga kelompok yang kebagian topik front end. Kebetulan kita itu memang baru sampai front end ini Kak Jutyon materinya untuk di pemrograman web. Tapi tadi kan ada integrasi back end dan front end mungkin jadi refresh lah ya buat teman-teman gitu. Kalau kemarin masih ada kendala, silahkan disampaikan atau bisa diskusi sama Kak Jut ya. Untuk kelas semua kelas ya, A, B, C dan D. Wah, dapat kelas. Iya ada 4 kelas ini Kak Jut. Kebetulan Alhamdulillah 99 nih udah mahasiswa kita sudah berkumpul. Silakan teman-teman, ketua Biasanya kelompoknya kemarin. biasanya inilah penyakit mahasiswa gitu. Biasanya malu Iya, bertanya ini. iya, Ini hal yang tidak tidak boleh dilakukan ini. iya. Itu sangat-sangat dilarang gitu ya. Bahkan nanti ketika masuk ke apa industri, biasanya ditanya ya, ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri gitu ya. Mm-mm. Nah biasanya diem aja tuh. Nah itu hal Iya. yang salah. Nanti kalau udah Bahkan selesai baru iya, baru bingung sendiri. bahkan kalau misalkan ditanya kayak gitu ya sama RD, HRD itu ekspektasinya nanya nggak nih orang ini gitu ya. Kalau nanya mungkin menjadi nilai plus gitu ya. Itu sih. Dibanding teman-teman nggak nanya sama sekali. Oh ada nih, siapa Fahri? Kenapa Fahri? Ada yang ingin kita diskusikan? Eh, maaf Kak, izin bertanya, izin diskusi sedikit. Jadi kalau saya ini beberapa kali coba developing pakai JavaScript ya. eh Beberapa kali itu saya nemuin case itu ketika kita running di localhost. Di localhost itu berjalan lancar tanpa kendala. Nah, ketika saya coba ke eh, hosting lah, setelahnya hosting. Itu biasanya banyak trouble-troublenya. Nah, dari Kak Jutan sendiri punya nggak sih tips atau trik gitu ketika kita memulai sebuah project JavaScript, apa aja yang harus kita siapin supaya ketika nanti di hosting atau kita upload ke host itu nggak nggak perlu banyak perubahan yang banyak gitu lah untuk perbaikannya gitu. Oke, nah ini pertanyaan paling ini nih, paling bagus, menarik dan bagus sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini dulu ya, eh, ini dulu apa kita brainstorming dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya nih sama kolaborasi teman-teman yang lain gitu ya, kan teman-teman buat dari sisi front end-nya gitu ya. Dan ditanya nih tadi sama nih kayak Fahri ini. Kok saya coba akses nggak bisa gitu ya. Ini posisi udah di production gitu ya atau di hosting gitu ya. Nah, teman-teman jangan jawab kayak gini. Di lokal saya aman kok gitu ya. Nah, itu pertanyaan apa jawaban yang salah gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, kok di server nggak bisa gitu ya? Ya nggak tahu kan orang di lokal saya aman ya, bukan bukan itu solusinya gitu. Jadi sebenarnya kita coba cari bareng-bareng yang pertama gitu ya. Salahnya apa? Karena kan udah dua hal yang berbeda ya antara di lokal sama di hosting gitu ya. Itu kan udah beda OS gitu ya. Mungkin satu yang di lokal itu Windows, satunya di Linux gitu ya. Nah, mitigasi awal sebenarnya kita bisa eh, ada yang namanya ini ya, ada yang namanya testing gitu ya. Jadi di lokal kita bisa kita lakukan testing gitu ya. Kita kita lakukan beberapa tahap untuk lakukan unit testing. Nah, kalaupun nanti unit testing itu aman, harusnya ketika naik di hosting aman. Kemudian yang kedua, posisikan antara lokal dan hosting itu punya version yang sama. Kalau misalkan di lokal kita versinya 12,
ya pastikan di server juga atau di hosting juga versinya 12 atau lebih tinggi. Karena terkadang kalau misalkan di lokal kita yang terbaru, di server kita yang lama itu juga menjadi kendala ya. Dan semua semua dependensi mesin lainnya gitu ya. Paling itu aja sih. Sama yang kedua mungkin ya tadi ya mitigasinya bisa langsung lewat si hostingnya gitu ya. Karena kan nanti di hosting juga pasti akan ada keterangan errornya apa gitu ya. Mungkin dari situ bisa. Tapi yang paling general sih itu ya. Paling beda versi itu apa gitu ya. Beda environment ya atau belum ya ada yang apa ada file atau ada beberapa file yang belum teman-teman deploy di dalam hosting kayak gitu sih. Fari. Sorry, kalau mau nanya JavaScript-nya murni JavaScript atau udah pakai React? Dan di hostingnya di mana, Fari? Eh, Kalau kemarin itu JavaScript-nya murni karena kan di integrate di Laravel kak. Oh, oke. Berarti Jadi masih di pakai Laravel, PHP ya? yes. Tapi kan karena ada kebutuhan API itu, jadi pakai JavaScript karena lebih gampang aja buat ngolah datanya. Berarti itu dulu. Berarti yang salah itu ada nggak keterangannya? PHP-nya atau JavaScript-nya? Nah, kemarin itu mungkin karena saya lupa baca apa nggak nyimak errornya sih, kayaknya kemungkinan beda di versi entah versi dari apa sih di hosting itu belum support versi itu atau versi yang tabrakan gitu kalau nggak salah. Ya, karena ya benar tadi. Kalau misalkan based on-nya PHP, berarti kita cek dulu. Di PHP yang Fahri buat ini versinya berapa? Hmm. Sama di hosting itu udah kompatibel belum sama versi yang Fahri buat gitu ya. Termasuk database-nya juga. Ya. Terus itu mungkin menjadi ini ya. Karena kan kalau di Laravel kan udah ada requirement dependency di Composer kan. Hmm. Nah, itu mungkin bisa eh, samakan tuh. Kalau misalkan karena memang beda versi ya beda juga ininya cara penanganannya gitu sih. Yes. Paling wajar sih hanya versi sih. Nah, berarti kalau udah masuk Laravel, coba Fari integrasikan dengan React tuh. Ada yang namanya Laravel Inertia. Itu mungkin bisa jadi portofolio bagus tuh. Ternyata sekarang React itu udah bisa connect ke Laravel. Inertia. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa integrasi ke React, Vue.js ya. Kalau ini teman-teman bisa buka aja di GitHub. Saya kebetulan juga kemarin lagi bangun Laravel ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini e-commerce mantap. Nah, ini Laravel, ini versi yang paling baru ya. Nah, di sini ada ininya JavaScript, resource JS. Nah, ini tadi ya sama ya tadi kalau ada komponen, ada ini lah, ini ada app JSX. Nah, ini ininya nih, apa eh, view-nya. Jadi view-nya bukan lagi HTML tapi view-nya udah JS. Dan ini ada dalam Laravel. Gitu ya. Jadi coba explore lagi lebih ini. Teman bisa ini aja. Nah, teman-teman bisa ini ya kolaborasi mungkin ya sama saya atau clone aja nggak apa-apa. Oke gitu. Ada lagi teman-teman. Cukup? Oke. Kayaknya udah pada jago nih Mbak Mila. Oke kalau gitu. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Mila ya.
Ayo, yang kelas lain gimana ini? Yang kemarin presentasi sudah coba-coba. Jaki nih, Jaki. Iya Bu, gimana? Gimana kemarin yang presentasi sudah nyobain beberapa front end kan JavaScript? Kira-kira ada yang mau di-sharing nggak? Atau Paling kemarin tuh gini Bu, kan kemarin tuh nyoba yang lewat, yang nggak pakai CMD, yang nggak pakai itu kan pakai localhost. Nah, ada yang pakai pakai localhost. Nah, itu kadang tampilannya tuh beda dari hurufnya. Maksudnya, Jadi kan kan udah buat gimana ya mini project gitu Kak. Kemarin itu hmm, bisa apa buat gitu buat sedikit ya buat sedikit mini project gitu buat kayak ada harga dan juga apa kayak jualan gitu Kak. Nah jadi di situ tuh bisa diurutin antara huruf sama itu kan sama huruf sama harga. Nah terus tapi yang di tampilan yang di bisa di localhost itu sama yang di nggak pakai localhost itu tampilannya berbeda dari hurufnya gitu. Tapi yang berbeda cuma di warna doang sih. jauh banget bedanya. eh dari segi tampilan sama, cuma bedanya cuma di warna dan juga fontnya doang. Hostingnya apa? eh Dia nggak di hosting, cuma pakai localhost dong, pakai API. Sekarang lagi ini nggak depan laptop nggak? Iya, Coba di searching deh. sebentar. Maaf Kak, udah ada. Ya udah. Nah, kemarin itu yang berbeda cuma di itu doang sih, cuma di ini kan fontnya warna hitam. Nah, cuma yang di apa yang dipakai CMD itu yang di localhost dia jadinya warna merah gitu, ketukar sama warna ininya, warna harganya. CMD itu maksudnya di terminal ya? Iya, Emang di CMD bisa nampilin warna juga? eh dia kan kemarin tuh pakai yang Next.js, Kak. Jadi harus kalau saya belajar dari tutorialnya, jadi dia tuh harus di apa? Ya apa ya namanya kayak kemarin ya? Di
run mungkin ya nyebutnya, cuma saya juga kurang paham, masih belajar juga Kak. Jadi jadi tampilannya tetap sama gini, cuma yang hasilnya ketukar gitu warnanya, warna antara si si apa si huruf sama si harga, gitu doang paling. Sekarang masih berarti. Iya. Kode mana? Sebentar Kak. Tadi apa pakai Next.js? Iya, yang Lodas kan kemarin itu dapat materi yang Lodas sama Next.js. Nah, yang ini yang bagian Lodasnya, cuma yang Next.js-nya yang yang harus pakai terminalnya. Hmm, bentar. Maksudnya Next.js ini ya. Ini maksudnya. Iya, Kak. Kalau ini sebenarnya frameworknya React nih. Ini lebih apa? Lebih advance lagi sebenarnya. Jadi berarti Zaki ini udah melewati tahap React nih. Karena sebenarnya Next.js ini akan lebih mudah kalau teman-teman udah eh, paham React dulu sebenarnya. Karena ya kita lihat di sini ya, the React framework gitu ya. Jadi dari React aja framework, ternyata ada frameworknya lagi untuk React gitu ya. Terus masalah tadi beda warna, nah mesti dilihat juga sih tadi code-nya seperti apa ya. Dan ini harusnya sih ini ya, ini nggak running di terminal ya harusnya. Ini kan ketika kita running di terminal npm run dev kan, Iya, kan pasti ngebuka browser dong. iya. Maksudnya ketika npm run dev itu di terminal itu apa maksudnya merah dan beda warna. Enggak, yang di tampilan di browsernya yang beda warnanya. Skripnya sama. Oh, maksudnya yang tadi pakai HTML biasa gitu ya, Iya. yang di Pakai CSS. pakai Next.js ya. Tadi yang di CSS pakai Next.js. Oh, bukan. Tadi yang itu pakai yang Lodas. HTML biasa kan. Mm-mm. Untuk stylingnya sama pakainya. Sama. Agak unik sih. Itu di push di Git. Gimana, Kak? Itu ditaruh di GitHub nggak? Enggak, Tapi punya GitHub. belum. Belum punya akun ya. Belum. Nah, coba buat terus nanti. Berarti belum tahu juga cara untuk pakainya ya. Belum, Kak. Nah, itu boleh dibaca dulu tuh berarti. Coba. Di chat itu kan ada Git course ya. Nah, itu coba sambil ini aja waktu santai dibaca. Terus nanti di push nanti coba saya lihat ya. Biar kita coba ini. Tapi keren loh Jaki udah bisa masuk Next.js nih. Nanti Explore-nya bagus. Karena fun fact-nya Next.js ini kayak Laravel teman-teman. Jadi dia bisa backend dan frontend. Laravel itu kan ada backend, ada frontend ya. Maksudnya dalam satu project itu bisa ada frontend sama ada API gitu ya. Nah di Next.js juga sama. Ini kemarin ini harusnya sih
pakai Next.js juga sih harusnya. Nah, nih, kita bisa download web apa analyzer ya, app analyzer ya, buat ngedeteksi teknologi-teknologi yang dipakai di browser gitu ya. Ini pakai Next.js juga nih, Enigma ya. Dan dia harusnya ini ya, server. Jadi ciri khasnya tadi kan di mana di slide itu kan ada yang namanya SPA ya, Single Page Application gitu ya. Ciri khasnya sebenarnya gini, kalau SPA itu gampang ya, ketika kita akses siapa si halaman beda beda halaman gitu ya. Nah ini nih nggak reload nih, kelihatan nggak? Tuh, dia kayak dalam satu page aja gitu ya. Nah ini SPA nih, beda sama yang ini nih, yang non SPA. Non SPA itu kan kayak tadi ya. Contoh misalkan yang ini nih. Ini udah pakai ini masih pakai dia. Yang Enigma tadi deh. Nah, ini kan ketika kita klik corporate kan dia akan nge-reload ya. Nih kalau klik home juga akan apa nge-reload gitu ya. Masuk kayak misalkan di sini. Ya, dia kan nge-reload nih. Nah, kalau SP itu enggak. Dia ininya tetap stay di sini gitu ya. Itu ciri khas dari pengguna React. Nah, yang Next.js itu yang lebih versi advance lagi. Kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih atas bantuannya mungkin. Oke, Jaki. Oke, mungkin Ju untuk Kak Jution mungkin bisa kasih semangat lagi nih buat adik-adiknya gitu. Sebenarnya sih kalau saya percaya teman-teman tuh pasti masih banyak lah ya keingintahuan gitu. Cuman mungkin mengungkapkannya belum berani, belum bisa atau menjelaskannya tuh belum dengan bahasa yang mungkin bisa dimengerti seperti itu. Jadi mungkin bisa ditutup dengan kasih semangat deh buat teman-teman karena tadi kan bisa kita lihat sama-sama juga ya Kak Jution juga kan belajar dari dasar nih. Nah, pertamanya juga basicnya sama. Seperti katanya tadi untuk membangun sebuah project atau bergelut di dunia pemrograman web itu kan kita fokus ke HTML, CSS atau tadi seperti Kak Jution juga beberapa projectnya kan di portofolionya kan ada menggunakan MySQL. Jadi mungkin teman-teman tuh udah right on track, tapi mungkin belum belum bisa apa ya? Mungkin belum yakin gitu loh. Ini arahnya tuh mau kemana gitu, karena berhubung masih semester 2 juga gitu loh Kak Jutian. Mungkin dikasih motivasinya untuk adik-adik ini. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya juga gitu ya. Memang saya akui dulu memang kuliah itu jujur ya, saya pikir itu sudah yang paling baik gitu ya. Maksudnya dapat pengetahuan udah paling kayaknya bagus nih gini gini gini. Oh ternyata ketika saya eh, pergi gitu ya dari suatu kampus dan saya saat ini di Jakarta, oh ternyata itu semua masih jauh gitu ya. Apa namanya bukan artinya jelek gitu ya. Berarti masih jauh nih ternyata ketinggalan teknologi yang saya tahu sebatas kampus. Artinya apa? Artinya teman-teman tidak boleh membatasi diri gitu ya. Tidak boleh membatasi diri hanya eh, menerima gitu ya. Karena kan keterbatasan kuliah itu kan kita tahu ya pertemuan itu kan paling paling lama paling 4 jam gitu ya. 4 jam atau paling sedikit, sedikit 2 jam gitu. Itu pun kalau praktik juga nggak maksimal gitu. Karena kan dalam satu kelas kan ada banyak gitu ya. Nah, cara yang paling efektif saya dulu ya eh, riset sendiri gitu ya. Teman-teman cari sendiri dokumentasinya gitu ya. Teman-teman mesti nerapin apa ya ambisius gitu ya. Walaupun memang ambisius itu kurang baik gitu ya. Kalau terlihat ini ya karena ya, namanya orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk diri sendiri
keinginan keinginan tahunya itu harus besar gitu ya. Mulai dari nulis sebenarnya. Jadi teman-teman baca dokumentasi, teman-teman tulis di notes atau di apa gitu ya. Itu mungkin jadi suatu bekal juga nanti. Karena kadang kan memang kalau kita ngelihat tanpa kita rekam kan susah ya. Nah, kalau saya biasanya ketika saya pengen mengeksplor sesuatu, hal yang saya nggak tahu itu biasanya saya tulis gitu ya. Dan saya nanti coba kemas kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa taruh di mana gitu. Entah tulis di blog atau di mana gitu ya. Kemudian yang kedua, memang sekarang udah bukan lagi jujur ya teman-teman pasti tahu lah ya tentang perusahaan Microsoft ya yang dia mecat karyawannya yang ngebuat AI gitu ya. Nah, berarti kan eh, itu bukan eh, diharuskan menjadi sebuah momok gitu ya. Walaupun sekarang AI itu mempermudah gitu ya. Sekarang kan apa sih yang nggak bisa dilakukan AI gitu ya? Tolong buatkan saya atau tolong jawab tugas ini gitu di kampus gitu. Itu udah dijawab semua sama AI. Tapi harapannya itu jangan jadi ketakutan gitu ya. Jadikan dia sebagai pendamping atau teman gitu ya. Sebagai membantu kalau teman-teman nggak tahu dan pengen riset lebih cepat ya udah tinggal kasih bantuan AI gitu ya. Sama fokus di satu eh, bahasa pemrograman. Ya walaupun sebenarnya sekarang udah bejibun banyak ya. Kalau misalkan teman-teman fokus di JavaScript, saya yakin sudah cukup membantu semua sih. Karena JavaScript itu yang saya bilang tadi, dia sekarang nggak cuma front end, back end gitu ya. Mobile bisa. Kemudian kalau teman-teman berhubungan dengan data science ya, sekarang udah bisa juga tuh. Machine learning juga sekarang udah bisa JavaScript juga. Kemudian ada desktop dan segala macam gaming juga sekarang udah pakai JavaScript. Tapi hal semua itu bisa dilakukan teman-teman harus fundamentalnya dulu, dasarnya dulu harus paham. Dari mana tadi yang mungkin teman-teman bisa buka roadmap-nya, pahami dulu ini ya. Tentu pasti apa akan pusing gitu ya di awal. Itu yang nggak apa-apa. Itu yang saya lakukan, yang saya rasakan dulu gitu ya. Pusing-pusing di awal, nanti ke depannya akan lebih mudah. Karena dulu memang kalau saya kuliah dulu masih PHP ya Mbak Mila ya. Itu pun Java juga cuma sekilas gitu ya. Ternyata tapi tenang aja kalau di PHP udah teman-teman matang atau JavaScript teman-teman matang untuk pindah ke bahasa pemrograman harusnya sih nggak akan sulit ya. Karena yang beda itu cuman sintaksnya aja. Alur sama algoritmanya sama. Kayak gitu sih mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Jutyon sudah ngasih insight buat teman-teman nih. Sebelum ditutup, teman-teman mungkin ada lagi yang ingin di-sharing atau ditanyakan ya di luar dari materi JavaScript yang tadi juga boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin Pak Ekowin mungkin ada tambahan Pak? Pak Ekowin ini on nggak ini Bapak kita? Fahri tadi kayaknya. Fahri, monggo Fahri. Makasih Bu Nabil. Eh, ya izin Kak, saya kan sekarang ngembangin, lagi buat project juga Kak. Itu kayak online shop gitulah, semi online shop. Nah, sekarang ini fitur saya udah sampai di track apa sih, periksa hitung ongkir gitu Kak. Nah, kendala saya sekarang ini di hitung ongkir ini, API saya itu ternyata nggak masuk, apa ya, nggak mau masuk gitu loh. Ketika di Postman tuh bisa, ketika saya integrasiin ke Laravelnya mungkin ada kesalahan juga. Saya sebenarnya belum terlalu paham di API gitu, jadi dia nggak mau kebaca gitu. Nah, mungkin di repo punya kakak ada nggak yang udah ada gitu contohnya untuk eh, integrasi Raja Ongkir atau sejenisnya dan di PHP atau Laravel gitu kak? Ya, untuk yang di Laravel yang punya saya itu sebenarnya nantinya akan itu ya. Itu nggak cuman integrasi ke Raja Ongkir, itu juga akan saya integrasikan sama payment gateway pakai Mitrans gitu ya atau yang lain. Cuman memang
belum beres itu. Jadi itu baru 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 dari sisi adminnya aja. Jadi mungkin nanti saling apa saling apa sering ini aja ngecek di GitHub aja ya Fari ya. GitHub sharing, Kayak gitu sih. Hmm. sharing collab. Oke Kak, siap Kak. Jadi untuk teman-teman kita ini kan ya akses ordal ya, akses orang dalam. Ada Kak Jution nih. Saya simpulkan dari pesan Kak Jution tadi, mumpung kalian masih semester 2, alangkah baiknya habits belajarnya terutama. Kak Jution pasti bisa di posisi ini karena punya habit belajar yang baik ya. Dan rajin explore. Tadi jangan hanya menerima apa yang diberikan dari kampus. Kampus itu merupakan hanya fasilitator aja. Dosen teknisi dan kampus itu hanya memberikan kalian fundamentalnya lah seperti itu dan melatih logiknya seorang programmer itu kan dibangun. Kalian jangan hanya menerima dan pahami basicnya, logiknya. Jadi jangan hanya seperti yang disampaikan tadi, apa yang di kampus diambil cukup gitu di luar. Kejutan memang habitsnya dari awal saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang pasti akan bergelut di dunia software developing itu pasti harus explore jauh di luar karena pasti kan update terus, berkembang terus dan rajin-rajin ngoprek lah pastinya. Jangan takut jika ada terjadi error. Di sini kan Kak Ajutin sudah memberi akses ya Kak untuk teman-teman supaya bisa sharing di GitHub-nya sudah di-share. Tadi kemudian bisa saling kontak via LinkedIn, Insya Allah. Ya, kalau mau nanya boleh kontak aja di LinkedIn juga boleh gitu ya. Atau di Telegram juga nggak apa-apa. Teman bisa. Ini Pak Eko ini ada mau tambahan nggak ya sepertinya Pak Eko ini mungkin sedang sibuk. Nanti Intinya perjalanan teman masih panjang lah ya. Masih semester 2. Masih ada semester 3, 4, 5, 6, 7. Terus sama nanti kalau magang usahakan yang keluar dari zona nyaman gitu ya. Atau kalau bisa di luar Lampung. Tapi kalau emang keterbatasan ini di Lampung juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus punya impact-nya juga gitu ya. Pasti ya ada magang kan? ada kayaknya masih ada kita. Kita kan memang kebetulan belum pernah ya Jo ini kan D4 kan, baru kakak tingkatnya yang angkatan pertama mungkin baru semester depan mulai ada entah bentuknya KKN juga belum pernah atau PKL nanti mungkin sama seperti yang D3 karena memang belum pernah. Mungkin sarannya PKL atau magangnya di tempat yang linear mungkin sesuai ilmunya gitu Ya, ya. Biar untuk membangun portofolio seperti Kak yang tadi gitu loh. Proyek-proyek kecil juga bisa berarti gitu kan ya, buat teman-teman masa depan teman-teman. Ada ini mereka database juga belum belum ya ke PHP juga kan belum gitu kan ke untuk materi PHP-nya aja belum gitu untuk database-nya website yang tersinkronisasi dengan database juga mungkin belum dan mungkin nanti di mata kuliah ke depan juga pasti ketemu lagi dengan Kak Jution di ya. topik berikutnya lagi gitu kan bisa jadi. Oke mungkin gitu aja ya Ju. Oke. Eh, Oke. tadi materi sudah di-share ya aksesnya kan. Kepada teman-teman juga saya ucapkan terima kasih yang udah standby dan sudah mantau, sudah hadir di sini. Kepada Kak Juton saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Kita teman-teman di TRPL sangat berterima kasih di adik-adiknya sudah dibantu dan dibimbing. Mungkin ke depannya akan banyak lagi untuk bantuan di mata kuliah yang sesuai untuk pengembangan berikutnya. Eh, ini mau ada testimoni nggak nih Kak Jution? Testimoninya gimana nih? Coba masing-masing satu kelas dulu deh. Sambil nunggu Pak Eko Winnya on. Dari kelas A mungkin.
Siapa yang ingin memberikan testimoni? Karena habis ini Kak Jution, selain tadi Pak Eko minta untuk tugas ya, untuk soal, mungkin berupa soal atau mungkin mini project, nanti bisa Kak Jution buat. Nanti saya bantu share ke mahasiswa. Mungkin yang simpel-simpel aja, karena adik-adiknya tadi insight-nya kan baru sampai front end, dan itu memang mandiri banget kemarin. Saya ngasih tugasnya supaya mereka nggak cuma dapat JavaScript yang basicnya banget gitu loh. Makanya tadi ada Zaki yang udah nyampe di Next.js gitu loh. Ada yang udah make library Itu apa. kelebihan sih, Iya sih. Tapi kelebihan. kalau anak-anak itu basicnya kalau nggak kita push seperti itu, mereka akan stay gitu loh. Iya, Stuck iya, di situ tahu, tahu. aja gitu. Taunya kalau di BPP-nya itu ya hanya sampai ke variabel, masih dasar banget lah tadi kalau dari Grab yang Kak Jution tadi udah sempat kasih gitu kan. Kalau nggak kita push mereka kenal, mereka nggak akan coba. Iya Hands benar. hands on Node.js-nya aja belum tentu gitu. Dan kemarin aja dibuatnya per kelompok Kak Jution. Jadi memang mungkin skillnya belum merata. Balik lagi saya bilang tadi, walaupun berkelompok, seharusnya semuanya itu punya porsi yang sama. Kak Juta tadi beberapa kali juga sharing bilang, kalau di corporate juga nggak mungkin kerjanya sendirian, semua gitu. Akan ada timnya, guys. Nah, Iya. dari berkelompok di kampus ini, kalian itu harusnya bisa membiasakan diri. Oh, saya ini partnya senangnya yang di bagian apa, gitu kan ya Kak Jutian ya. Kalau Hmm. dia seperti collab gitu. Sama, jangan berkutik di satu aja gitu ya. Karena kadang kayak contoh di Enigma gitu ya. Saya kan memang based on juga ngajar gitu ya. Kadang pernah juga tuh dapat materi yang belum pernah sama sekali gitu ya saya Hmm. pelajari, saya disuruh ngajarin gitu ya. Bahkan yang diajarin itu malah udah bisa duluan gitu ya. Itu kan menjadi tantangan gitu ya. Contoh misalkan materi quality assurance gitu. Pesertanya itu udah punya pengalaman. Nah, saya ya apa gitu, saya belum pernah juga apa itu QA, apa itu apa gitu. Tapi yang penting pede aja sih. Pede sama apa yang disampaikan itu ini gitu ya. Toh alhamdulillah hasilnya ya mereka menganggap, wih keren juga nih Kak Jution gitu. Padahal saya apa kalau saya kasih tahu saya dibanding teman-teman yang diajarin malah lebih jauh gitu ya. Karena Yang penting pesertanya udah pernah hands on gitu kan ya ya. pesertanya Ya, malah udah pernah kerja di bidang itu di gitu loh. bidang itu. Itu Makanya kan dia ikut jadi pelatihan tantangan. supaya supaya lebih mendalam lagi kan. Ya, jadi poinnya adalah tadi catch up cepat gitu ya dengan teknologi-teknologi yang baru gitu ya. Kalau bisa misalkan deadline seminggu, seminggu itu dikejar dengan penuh gitu ya. Itu sih. Nggak perlu dalam-dalam, yang penting kulitnya dulu paham, insya Allah dalamnya mudah lah dimengerti. Itu sih. Jadi intinya benar ya apa kata Palu Gada itu benar sih. Jadi tapi yang jelas teman-teman harus punya satu basic dulu, satu keahlian dulu apa yang dikuasai. Kalau yang lainnya tinggal ngikutin gitu sih. Mungkin testimoninya boleh dari Dede nih. Dek, Dede mantau nggak nih Dek? Atau mungkin siapa ini? Ayo dari kelas C dong. Dari kelas C, bagaimana testimoni pesan kesannya atas insight dari Kak Jution yang udah sharing hari ini. Kelas C sama kelas D nih belum ada suaranya nih. Masih malu-malu kayaknya. Malu semua ini mah. Bukan malu-malu lagi. Oke, yang cewek-cewek mana nih suaranya? Siapa? Bila aja deh, Bil. Mana Bila? Tadi ada Bila, mantap. Gimana Bila? Tambah bingung atau makin bingung? Mana Bila? Nyari Nabila tadi nggak ada. Ayo biar kita tutup. Bu, itu Dio ngechat saya katanya mau ngomong Bu Dio. Dia mana dia sih?
raise hand aja loh biar kelihatan. Malu kata Bu, Nah, dia ngechat saya di grup tuh. ya nggak usah malu-malu loh. Harus dibiasain berani tampil dan speak up juga dong, latihan. Ya, jangan jadi programmer yang pasif. Lah, nggak Karena nanti susah dapat klien. fun fact aja, yang jago ngomong malah yang lebih dilirik ya dibanding Ya, dia. komunikatif harus Ya, dilatih mesti komunikasinya. di-balance kan antara skill dan hard skill. Ini Bu, Dio Bu, ngechatin saya di grup dari tadi Bu. Mana sih Dio ini nggak ketemu lagi? Izin Ibu Nabila. Oh iya, silakan. Ini Mam, Bu, saya mau izin dulu Bu. Saya nganter tante saya Ibu. Eish. Tapi Boleh nggak mantau Ibu? nggak tadi? Mantau dari tadi Bu. Oke, kalau gitu testimoni dulu sebelum nganter. Udah ditungguin Bu di bawah. Gak apa-apa sebentar aja, kan tadi mantau tuh dari Kak Jutionnya. Satu patah, dua patah kata aja lah. Ayo, Meng. Satu kata dua kata. Tentang apa nih? Ya, yang Tentang tadi apa tuh? dibahas dari insight yang udah dikasih Kak Jution, kira-kira apa gitu yang kamu dapat atau yang mau bilang apalah gitu sama Kak Jutionnya. Untuk Atau Kak Jition, terima kasih untuk ilmunya. Sangat berkesan buat saya dan terutama buat mahasiswa TRPL. Jadi pengetahuannya lebih luas lagi untuk kami. Karena di sini kami memang agak rada-rada males ya semuanya. Jujur ya. Jadi dengan Kak Jiton membantu dengan menjelaskan dari tadi panjang lebar, jadi membuat kami kayak lebih tahu lebih dalam nih tentang JavaScript. Itu aja sih Bu. janji mau ngoprek nggak nih? Ngoprek motor dulu saya Bu, baru Apa? ngoprek. Iya saya pasti ngoprek kok Bu. Ya, janji ya. Tuh, nanti Janji Bu. Komang dipantau Kak Jution di kuliah praktisi berikutnya nih. Oke, terima kasih ya Komang. Iya Bu, sama. Ya, yang lain yang lain. Malah pamitan. Dia mana sih? Dio Gentaro. Dionya ada berapa sih orangnya? Itu Bu Dio Bu, dari tadi Dio udah mau Dio ngomong Bu. Dio Gentaro ini ya. Itunya. Ya Bu, Itu. itu Bu udah Bismillah ya Bu, itu Bu. Ayo yo, mana ini Dio buruan. Durasi nih 15 menit aja. Ayo yo. Atau siapa nih ceweknya? Ceweknya siapa sih kelasnya sih? Bintang mana Bintang? Ayo ini biar ada penutup dong. Gimana yang lain? Cukup? Bu, Bu. Pak Eko Bu, Winnya Bu. belum on. Nah, oke terakhir ini bangun Gilang deh. Lang, TK4 Gilang nih Bu. bangun Gilang. Ya Bu, ada suara Oke, nggak Bu? ada dong. Gimana nih? Untuk insight ya Bu atau untuk pesan yang didapat dari yang disampaikan tadi, terima kasih untuk Kak Jution. Kak Jution Chandra Kirana. Uh, kita jadi lebih tahu ternyata untuk pemrograman itu nggak gitu-gitu aja, kita harus lebih explore lagi. Karena kan kita juga tahu seperti framework itu selalu update, bakal ada yang baru-baru. Jadi kita nggak bisa diem di zona nyaman. Jadi harus tetap ngulik terus, ikutin uh, pembaruan. Itu aja Oh, sih Bu dari saya. oke, makasih ya untuk Bangun Gilang dan teman-teman yang lain. Siap Bu. Harapannya saya sama Kak Jution mungkin ya itu aja sih, supaya kita sama-sama punya semangat belajar. Kalau saya dan Pak Eko atau dosen-dosen Polinela ya hanya mendampingi lah basicnya. Kak Jution juga pasti mantau lah dari jauh adik-adiknya. Tadi Ya, Kak Jution sempat nyinggung untuk PKL ya, Kak Jution. Kemarin kan ada juga ya beberapa mahasiswa kita yang PKL di Enigma gitu ya Kak Jution ya. ya ada beberapa Nah, di Malang ya. beberapa. Tapi proses-prosesnya kan melalui bukan seperti PKL biasa yang
yang kayak ngajuin surat gitu kan. Ada seperti kayak basic test, seperti itu ya Kak Jutun ya. Ya, Prosesnya kalau untuk di Enigma. Mungkin bisa dikasih info sedikit Kak, supaya adik-adiknya ada pikiran ke sana gitu untuk sharing. apa ya? Kalau di Enigma, Kalau yang kakak kelas itu kan sebenarnya di itu ya, di ada yang di Jakarta, ada yang di Malang. Cuman terakhir kemarin di Malang gitu ya. Sebenarnya juga untuk PKL di Enigma yang didapat teman-teman sebenarnya yang tadi ya lebih ke skill tentang gaming gitu ya. Nanti akan ada hal baru yang teman-teman dapatkan di luar dari yang dipelajari di kampus tentunya. Nah, teman-teman akan dapat 3 stack sekaligus harusnya ya. Ada back end, front end, sama mobile. Bahkan juga nanti akan dilatih tidak hanya hard skill ya, tapi soft skill juga gitu ya. Terus untuk tesnya, ya sebenarnya basic sih. Teman-teman paham tentang logika dasar pemrograman itu aja sih. berarti melalui seleksi artinya gitu ya. Selain mengajukan harus lolos seleksi. Tapi kayaknya kalau Enigma enggak sih. Kalau Enggak ya? Polina, Oh, kalau Polinela kemarin yang sebelumnya nggak pakai seleksi gitu. ya. Oke, jadi teman-teman kalau yang kira-kira udah ada bayangan nih mau concern di mana, sangat dianjurkan sih kalau bisa di-push nanti minta dosen pembimbingnya untuk ngarahin ke tempat-tempat PKL yang mungkin bisa membantu eh, karir kalian ke depannya. Oke, terima Hmm. kasih banyak nih Kak Jution. Kita cukupkan aja. Mungkin Pak Eko Win mungkin sedang ada agenda lain. Di sini saya mewakilkan untuk menutup. Terima kasih kepada Kak Jution yang sudah meluangkan waktu. Semoga bisa berkesempatan ketemu lagi di mungkin di offline atau kita buat seperti training. Mungkin kita planningin dulu buat teman-teman per kelas nanti seperti apa. Dan infonya nanti kan ada sertifikat ya, hasil dari output dari kelas ini gitu. Dan terkait tugas yang tadi diberikan, mungkin kita infokan setelah kegiatan. Jika ada kekurangan dan kesalahan selama acara, kami ucapkan mohon maaf. Dan kembali lagi terima kasih kepada Kak Jutrion udah dampingin kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, memberikan insight dan refresh untuk kita untuk menutup perkuliahan praktisi ini ya, untuk menutup perkuliahan pemrograman web. Nanti bisa kita follow up di kegiatan terakhir kita yaitu UAS di kampus. Saya cukupkan kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Jution. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Oke, itu GitHub-nya tadi di-share sudah didokumentasikan ya. Minta tolong sama teman-teman di ini aja. Udah ada yang di copy. Nah, Udah Bu, udah saya copy Bu. oke, nanti Oke, boleh mulai sharing. izin live ya. Oke Pak, oke Kak. Terima kasih Kak Jution. Yuk, bye-bye semua. Bye. Silakan di copy ke itu ya, ke grup mungkin, biar nggak hilang tracknya untuk ketua kelas. Absen sih, udah cukup.